Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan analisa dua saham yang cukup bagus dan berpotensi akan diuntungkan dari kenaikan produksi batubara dan juga nikel yang ada di Indonesia gitu guys ya. Terlepas dari saham-saham nikel dan juga saham-saham sektor batubara, ada beberapa saham di sektor yang berbeda tapi akan diuntungkan dari adanya penambahan ya produksi batubara dan juga nikel yang ada di Indonesia. Nah, untuk produksi batubara ini dirama masih akan tetap tinggi untuk tahun 2024, malah dipatok 710 juta ton ya guys ya di tahun 2024 ini. Sedangkan untuk pertambangan nikel Indonesia, terlepas dari saham-saham nikel ya seperti Inco dan lain-lain, nah untuk jasa ya, pertambangan dan juga logistik ini tentunya akan sangat diuntungkan guys dengan masih beroperasionalnya pertambangan nikel yang ada di Indonesia. Karena kita melihat ya, terutama untuk tambang-tambang nikel yang ada di luar negeri, yaitu di Australia dan di negara lain, malah sudah bleeding atau sudah berdarah-darah akibat harga nikel yang mengalami penurunan gitu guys. Padahal memang untuk harga nikel sendiri itu sudah berangsur-angsur mulai mengalami kenaikan, tapi yang mampu bertahan sejauh ini adalah tambang nikel dari Indonesia. Nah, langsung saja karena tadi sudah kita bahas sekilas, jadi kita akan analisa dua saham yang cukup menarik ya, yaitu saham TPMA dan juga saham ABMM ya, atau ABM Investama. Kedua saham ini memang mungkin ya kurang populer juga di kalangan investor retail, tapi beberapa ada yang request di kolom komentar dan ini sangat menarik untuk kita bahas guys ya. Ada beberapa saham lain ya selain TPMA dan juga ABM Investama, nanti kita akan bahas juga saham apa aja sih yang berpotensi akan mengalami ya kenaikan kinerja ataupun laba bersih di tahun 2024 ini. Yang pertama kita ke TPMA terlebih dahulu ya, di mana TPMA ini sudah menambah armadanya melalui joint venture ya, karena ada potensi pertumbuhan besar dari pertambangan nikel dan juga pengangkutan batu bara seperti itu guys. Jadi, nah di sini teman-teman juga bisa baca ya, di mana hilirisasi nikel di Indonesia membuka peluang baru untuk industri pelayaran, didorong meningkatnya permintaan transportasi hasil tambang ke smelter. Nah, jadi eh, peningkatan permintaan transportasi ya dari tambang ke smelter ini terjadi ya di pertambangan nikel seperti itu guys. Jadi untuk nikel ini karena dari tambang ke smelter, sedangkan untuk batu bara biasanya ya langsung dikirim, entah itu dikirim ke pembangkit listrik atau ke luar negeri seperti itu. Dan untuk menangkap peluang tersebut, Transpower Marine atau TPMA bersama Singhan Singhan mendirikan joint venture bernama PT Trans Logistik Perkasa atau TLP ya guys ya pada tahun 2021 lalu, yang dibentuk untuk mengangkut hasil nikel Singhan di Maluku. TLP sendiri berencana untuk menambah 60 unit kapal yang dibiayai sebagian besar dengan fasilitas pinjaman 1,75 triliun dari Bank Sentral Asia atau BBCA. Kami menilai bahwa pengadaan armada kapal TLP dalam jumlah signifikan menjadi katalis positif bagi TPMA. Selain pemesanan kapal baru ya, TPMA juga membuka opsi akuisisi kapal bekas demi mempercepat pengadaan kapal bagi TLP. Ketika telah beroperasi penuh dengan 60 kapal yang diprediksi terjadi pada 2025-2026, TLP diproyeksikan memberikan kontribusi laba bersih ya sebesar 5 juta US dollar kepada TPMA atau setara dengan 36% dari laba bersih perseroan pada full year 2022 lalu. Nah, jadi untuk menambah 60 kapal ini ya yang dilakukan joint venture bersama Singhan yaitu melalui PT Trans Logistik Perkasa, ini diproyeksikan akan menambah kontribusi terhadap laba bersihnya sebesar 5 juta US dollar guys. Dan ini adalah kabar dan sentimen yang cukup menarik untuk Transpower Marine atau TPMA. Nah, untuk TPMA sendiri pada hari ini guys ya, hari Senin, hari ini hari Senin ya, tanggal 4 Maret 2024, di mana TPMA mengalami kenaikan 1,53% ya, close di 665 per lembar sahamnya. Kita cek di 1 tahun terakhir, kira-kira posisi TPMA ini di mana, dan nanti pun kita akan bahas dari sisi price actionnya juga. Nah, kalau misalnya kita perhatikan TPMA ini dia sedang sideways guys. Jadi untuk TPMA nanti kira-kira kita bisa beli di harga berapa. Nah, akan bahas juga dari sisi price action. Kita ke fundamental terlebih dahulu guys ya. Untuk TPMA dari sisi valuasi sebenarnya cukup menarik ya, di mana PE ratio-nya di angka 6,45 kali, sedangkan untuk PBV-nya di angka 1,24 kali guys. Jadi masih sangat murah ya untuk saham TPMA ini. Lalu kita lihat dari proyeksi laba bersih untuk full year 2023 juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan karena kuartal 1, kuartal 2 dan kuartal 3-nya ini
rata-rata memang mengalami kenaikan ya dari sisi laba bersih kuartalannya secara year on year. Dan untuk proyeksi 2023 diproyeksikan naik dari 223 miliar menjadi 272 miliar. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah pegang saham TPMA ya untuk diversifikasi, mungkin ada yang saham batubara, ada juga saham yang ibaratnya untuk jasa pertambangan batubara seperti TPMA ini kan jasa logistik gitu guys ya. Nah, jadi untuk diversifikasi juga sebenarnya cukup bagus dan teman-teman yang sudah pegang saham TPMA ini masih sangat layak ya untuk di hold. Lalu kita lihat dari rasio keuangan, TPMA ini memiliki cash 343 miliar, total aset 1,7 triliun, liabilitasnya 346 miliar dengan total ekuitas 1,4 triliun. Dari sisi hutang atau debt to equity ratio ini juga sangat rendah guys, di angka 24,51% aja. Jadi rasio keuangannya di sini sangat sehat. Lalu kita lihat dari profitabilitas juga terpantau sangat tinggi guys ya, dengan GPM atau gross profit margin 38% dan NPM atau net profit margin di angka 26 persenan. Wah, tentunya ini profitabilitasnya cukup bagus ya, karena memang ini adalah jasa pertambangan yang pastinya akan selalu digunakan ketika produksi batu baranya meningkat. Teman-teman ingat ya, di tahun 2023 lalu produksi batu baranya PTBA itu mengalami peningkatan. Dan untuk tahun 2024 ini banyak sekali pertambangan batu bara ya, termasuk PTBA juga yang sudah berencana akan meningkatkan produksi batu baranya guys ya. Nah, jadi ini adalah sentimen yang sangat positif tentunya untuk saham-saham kontraktor pertambangan dan juga jasa logistik pertambangan seperti itu. Kita lanjut ya, melihat dari sisi dividen yield. Terakhir membagikan dividen itu di 15 November 2023 dan ini adalah dividen intimnya ya guys ya. Dan untuk full 2023 lalu membagikan dengan dividen yield 13,53% ya. Nah, kita lihat dari return on asset di 15,97% dan return on equity di angka 19,88%. Kita coba cek dari sisi price action ya. Kalau misalkan dari fundamental di sini kita pantau memang tidak ada yang menjadi PR ya, tidak ada yang menjadi PR, tinggal kita pantau aja dari sisi net income-nya. Semakin tinggi ya net income setiap tahunnya, berarti kinerjanya semakin bagus dan ada peluang TPMA ini bisa melanjutkan kenaikan ya, karena kita lihat di tahun 2023 sejak September ini sudah mengalami kenaikan tapi mulai sideways kembali guys. Nah, jadi kira-kira bisa beli di harga berapa nih untuk Transpower Marine atau TPMA gitu guys ya. TPMA ini kalau misalnya kita perhatikan, memang secara garis besar ya di sini sedang ini guys, sedang sideways ya di range 610 sampai di 760-an gitu guys ya. Nah, tapi ya sebenarnya dalam fase sideways ini ada potensi dan ada peluang untuk teman-teman bisa buy on weakness di area support yang cukup kuat gitu guys ya, yaitu di level sini guys. 600 ya, 610 sampai di 625-an. Nah, di sini adalah titik entry yang cukup bagus ya, tentunya untuk saham TPMA, karena untuk laba bersih diproyeksikan masih akan bagus, tentunya dari EPS juga akan mengalami kenaikan, dan ke dividen itu juga akan berefek gitu guys ya. Dividennya juga diproyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk TPMA atau Transpower Marine, ada potensi ya untuk kita bisa entry yaitu di 610 sampai 625 gitu guys. Ini adalah support yang cukup kuat dan sempat turun ya di 23 Januari sampai di sini guys ya, 12 Februari 2024 lalu. Nah, ini ada higher low di area sini, ada higher low, jadi berpotensi mengalami kenaikan ya kalau misalkan memang tidak ada sentimen negatif apapun. Gimana Kak kalau misalkan saya telat masuk ya di 625 ya, di 650 juga saya rasa masih oke lah ya, karena saham ini juga saham bagus ya, bukan saham yang jelek, dan kita lihat tadi fundamentalnya juga cukup oke dan rutin bagi dividen setahun 2 kali seperti itu guys. Jadi untuk TPMA apakah ada potensi ya mengalami kenaikan? Kalau misalnya kita lihat dari stokastik RSI memang di sini sudah turun dan ada tanda-tanda oversold atau jenuh jual. Lalu kita lihat ya sejak tanggal 1 Maret di hari Jumat lalu dan hari Senin ini tanggal 4 Maret ya. Di sini volume akumulasinya mulai terbentuk lagi setelah di tanggal 29-nya ada distribusi seperti itu guys. Jadi untuk TPMA kalau misalkan kita lihat ya dari sisi volume, di sini sudah ada peningkatan volume transaksi akumulasi gitu guys. Jadi menarik ya untuk TPMA ini, semoga saja bisa perform baik dari harga saham maupun dari dividennya untuk tahun 2024 ini guys. Kita coba lihat juga dari prediksi dividen.
Untuk Transpower Marine ya, kita coba cek ya, kita pastikan di RTI Bisnis juga. Nah, untuk TPMA dari sisi IPS-nya tentunya mengalami kenaikan ya dari Rp85 per lembar saham ke 103 per lembar sahamnya, dan 103 ini memang baru proyeksi. Tapi kemungkinan besar angkanya tidak akan jauh berbeda ya dari angka 103 per lembar saham ini. Lalu untuk dividen payout ratio di tahun 2021 bagi 57%, sedangkan di tahun 2022 itu bagi 70%-an ya, kisaran 70,59%. Jadi untuk dividen finalnya ini berpotensi bagi Rp29 sampai Rp42 per lembar saham dengan interim yang sudah dibagikan di Rp30 per lembar saham. Maka potensi dividen yieldnya ini bisa tembus ya 9 sampai 11 persenan di harga saat ini 665 per lembar sahamnya guys. Nah, jadi per hari ini close di 665 per lembar saham dengan adanya kenaikan volume akumulasi atau transaksi akumulasinya cukup bagus nih. Jadi untuk TPMA ya ini masih sangat layak untuk teman-teman hold, dan kalau misalkan sudah punya ya meskipun memang apa ya tidak terlalu populer ya, tapi ternyata dari sisi fundamental ini sangat menarik ya, begitupun dari sisi dividen. Dividennya pun tidak jelek-jelek amat gitu guys ya. Nah, saya rasa ya untuk dividen di atas 8% berarti itu sudah mengalahkan dividennya saham-saham sektor perbankan seperti itu. Karena kita lihat ya untuk saham sektor perbankan itu kan sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jadi tidak bijak kalau misalkan kita beli di pucuk gitu guys ya. Terutama teman-teman kalau misalkan memang sudah beli di harga bawah, ya udah nggak masalah kalau misalkan begitu tinggal di hold aja. Tapi kalau misalkan ada yang masih berniat untuk beli di pucuk dengan all in gitu guys ya, ya saya rasa sih itu kurang bijak lah ya kalau misalkan kita memaksakan diri untuk beli sebuah saham di harga pucuk, kemungkinan besar ada potensi untuk floating loss dengan persentase yang cukup dalam gitu guys. Oke guys, kita lanjut ya. Dari TPMA kita lanjut ke ABM Investama. Untuk ABMM ada beberapa saham ya di sektor kontraktor pertambangan ya. Bukan hanya pertambangan batu bara tapi kontraktor tambang lainnya juga. Misalkan di sini ada Petrosi ya, yang kemarin juga sudah mendapatkan kontrak kerja yang cukup besar gitu ya. Lalu ada ABMM, ada MYO, dan juga DOID ya. Untuk Petrosi ini adalah kode sahamnya PTRO, lalu ABMM adalah PT ABM Investama, lalu ada MYO ya, PT Samindo Resources ini miliknya Dato' Loutuk Wong, dan ada Delta Dunia atau DOID gitu guys ya. Selain 4 saham yang ada di sini, ada juga ya saham kontraktor pertambangan yaitu UNTR sebenarnya gitu guys ya, atau Pama Persada ya. Melalui anak usahanya itu Pama Persada itu juga kontribusi pendapatan UNTR juga itu masih sebagian besar ya, sebagian besar masih dari Pama Persada atau dari kontraktor pertambangan batu bara, yang berarti bisnis kontraktor tambang ini juga sebenarnya menarik guys ya. Jadi juga sebenarnya menarik nih karena semakin besar produksi batu bara yang akan apa ya yang akan diproduksi gitu guys ya oleh saham-saham batu bara ya, saham-saham sektor pertambangan batu bara. Nah, kontraktor tambangnya pun ini akan mendulang cuan ketika produksinya dinaikkan seperti itu. Jadi kita akan fokus ya ke ABMM. Kita akan lihat ya untuk saham ABMM hari ini mengalami kenaikan 0,84%, dan memang di beberapa pekan terakhir ya ABM Investama ini mulai berangsur-angsur naik kembali guys ya. Teman-teman perhatikan dari Desember, Januari, Februari ini memang cukup volatil ya, tapi dari Februari sampai Maret ini memang ada mulai ada kenaikan ya seperti itu. Oke guys, di 1 tahun terakhir ya masih ada profit sebesar 26,13% ya, close di 3.620-an ya untuk harga saat ini. Kita akan coba lihat ya dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu gitu guys. Ya, apakah ada PR dari fundamentalnya atau oke gitu ya. Dari PE ratio-nya sangat murah ya, yaitu di angka PER-nya 2,14 kali, sedangkan PBV di angka 0,92 kali. Nah, kenapa kok valuasinya sangat murah, dan valuasi murah ini memang membuat ya Pak Lo Keng Hong ya sebagai investor yang cukup besar yang ada di Indonesia ini tertarik investasi di ABMM gitu guys ya, dan beliau juga sudah menerima dividen tentunya, dan belum ada niat, maksud saya belum ada niat untuk menjual saham di sektor pertambangan batubara. Salah satunya adalah ABM Investama ini, beliau belum ada niat ya untuk menjual saham ABMM seperti itu, dan masih menerima dividennya. Nah, jadi semenarik apa sih dividennya, nanti kita akan bahas juga gitu guys ya di akhir video ini. Oke guys, kita akan lihat dari sisi net income ya. Untuk kuartal 3 di sini kita pantau memang ada penurunan nih
Tapi kuartal 1 dan kuartal 2 2023 ini sangat bagus ya. Bukan cukup bagus tapi sangat bagus karena mengalami kenaikan yang cukup pesat gitu ya di kuartal 1 dan juga kuartal 2 2023. Meskipun kuartal 3-nya ada sedikit penurunan ya dari 1,1 triliun menjadi 669 miliar seperti itu. Lalu kita lihat dari annualize ya, dari annualize-nya 2023 ini masih proyeksi ya, diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari 4,2 triliun menjadi 4,6 triliun gitu guys ya. Jadi sebenarnya berbeda dengan saham-saham sektor batubara lainnya di mana ABMM ini malah diproyeksikan akan mengalami kenaikan seperti itu. Bahkan UNTR saja kemarin sudah rilis ya untuk laporan keuangan kuartal 4 dan full year-nya ini mengalami sedikit penurunan. Untuk UNTR itu turun sekitar 400 ya, 300-400 miliaran lah. Tapi untuk ABMM ini diproyeksikan malah mengalami kenaikan ya dari sisi net income seperti itu. Yang berarti EPS-nya pun ya pastinya bakal naik gitu guys ya dari 1.528 ke 1.693 per lembar sahamnya. Nah ini menarik ya, nanti kita akan bahas juga dividennya. Kita lanjut melihat rasio keuangan ya untuk ABM Investama. Cash-nya 3,5 triliun, total aset 35 triliun, liabilitas 23 triliun, working capital 1,5 triliun, dan total ekuitas 10,8 triliun. Nah, dari sisi debt to equity ratio di angka 211%. Apakah ini aman? Apakah ABM Investama masih bisa melunasi hutang-hutangnya? Kalau saya ini guys ya, saya pernah baca gitu ya tentang ABM Investama. ABMM ini juga sebenarnya menerbitkan obligasi gitu ya. Jadi obligasi lama dibayar obligasi baru ya sebenarnya dari sisi debt to equity ratio ini saya lihat sih memang masih aman gitu guys ya. Selama tidak lebih lah dari 300%-an, saya rasa untuk DER dari ABM Investama ini masih cukup aman. Selama ABM Investama masih bisa bagi dividen ya kepada para investor, tentunya belum akan ada aksi profit taking juga dari investor besar seperti Lo Keng Hong seperti itu. Oke guys, kita lanjut melihat dari sisi profitabilitas di mana gross profit margin-nya di angka 21% dan NPM atau net profit margin di angka 10,95% gitu guys ya. Kita lihat juga dari sisi dividen ya yang dibagikan di 2023 lalu itu bagi dividen dengan yield 11,5% dan dividen Rp400 per lembar saham. Nah, jadi apakah dividen 2024 bisa melampaui dividen di tahun 2023 lalu? Kita akan bahas nanti ya guys ya. Kita lihat dari return on asset di angka 14,5% dan return on equity di angka 47,09%. Nah, tentunya dari fundamental ini sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja dari sisi liabilitas lumayan cukup tinggi ya guys ya. DER-nya di angka 211%-an seperti itu. Jadi tinggal bagaimana caranya AB Investama ini bisa melunasi ya hutang-hutangnya sedikit demi sedikit dan harus tercermin di laporan keuangannya. Misalkan gini guys, kuartal 4 nanti kita bisa lihat ya dari laporan keuangan apakah hutang dari ABMM ini ada kenaikan atau malah ada penurunan. Ya, kalau misalkan ada penurunan berarti ABMM mampu membayar hutang-hutangnya secara bertahap. Tapi kalau misalkan hutangnya semakin tinggi, nah ini baru ada tanda tanya, baru dipertanyakan gitu guys ya. Ada apa nih? Kenapa kok saham ABMM malah tambah hutang terus? Nah, ini kan menjadi PR kita bersama gitu ya guys ya, dan nanti akan kita lihat di laporan keuangan kuartal 4 ya 2023. Seperti itu. Kita lanjut ya melihat dari sisi price action untuk AB Investama di 4 hari terakhir ya, tanggal 28, 29, tanggal 1 dan juga tanggal 4 Maret. Ini kita perhatikan volume akumulasi atau volume transaksinya mulai mengalami peningkatan kembali guys ya. Dan sempat sideways ya sejak 19 Februari sampai 27 Februari ini sempat sideways, bahkan sempat turun juga. Tapi di tanggal 28 ini mulai menarik kembali ya karena volume transaksinya ternyata mulai tinggi lagi nih. Di sini kalau misalnya kita lihat gitu guys ya, kenaikannya dari level 3.300-an ya di sini tertahan beberapa kali ya di 3.300 sudah naik ke 3.620 yang berarti ABMM ini sudah naik sekitar 7,41%. Jadi buat teman-teman yang kemarin ya buy on weakness di saham ABM Investama, ibaratnya teman-teman punya keyakinan lah untuk buy on weakness ya di saham ABMM. Nah, berarti teman-teman sudah hijau nih, sudah floating profit sebesar 7,41%. Plus kalau misalkan memang kenaikan ini terus berlanjut ya, terus berlanjut dan teman-teman nantinya untuk investasi di AB Investama kemungkinan bisa dapat dividen dan juga capital gain-nya. Selama tidak ada sentimen yang negatif, saya rasa
harga saham ABMM kemungkinan bisa lanjut naik gitu guys ya. PR-nya satu aja sebenarnya, asal tidak ada sentimen yang negatif atau berita negatif lah terkait dengan perusahaan ABM Invest sama ini ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya telat untuk beli saham ABMM, apakah di harga 1.600 sorry 3.620 masih sangat murah? Kalau misalkan kita lihat upside-nya sebenarnya masih cukup tinggi ya, upside-nya bisa sampai di 4.200. Bahkan kalau misalkan laba bersihnya mengalami kenaikan, ada potensi untuk lanjut all time high lagi ya, selama ya ingat selama tidak ada berita-berita negatif gitu guys ya. Tapi tetap nanti untuk laporan keuangannya harus direview ulang terkait dengan hutang ya dari ABMM ini. Nah, teman-teman yang sudah masuk dan sudah floating profit 7%-an, ini nanti dilihat lagi guys ya laporan keuangannya. Apakah hutangnya semakin besar atau semakin rendah? Kalau misalkan semakin besar, teman-teman harus mencari ya data dan juga fakta kenapa kok ABMM malah tambah hutang terus. Seperti itu guys ya. Kita lanjut melihat dividen dari ABMM. Dari sisi EPS ya memang ada kenaikan, diproyeksikan akan naik nih guys ya dari 1.542 ke 1.698 per lembar saham. Dan untuk dividen payout ratio secara historical di tahun 2022 lalu bagi 26% dan tahun 2021 bagi 34,81 ya, kita bulatkan ke 35%. Maka untuk potensi dividen finalnya bisa bagi 441 sampai 594 per lembar saham, dengan dividen yield berpotensi tembus 12 sampai 16% di harga saat ini 3.620. Jadi ada beberapa PR ya untuk ABMM dari sisi pembagian dividen guys. Yang pertama adalah dari sisi DPR atau dividen payout ratio. Meskipun ya DPR 25,94 atau 26% ya, kita bulatkan ke 26%. Meskipun DPR 26%, kalau misalkan 2024 bagi lagi 26% ya sebagai dividen, tentunya dividen finalnya berpotensi lebih tinggi nih, berpotensi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 lalu. Tapi apakah DPR-nya hanya bisa bagi 26%? Saya rasa menyedihkan gitu guys ya kalau misalkan DPR-nya hanya bagi 26% seperti itu. Nah, ada potensi bisa bagi 34,81 atau 35%-an. Nah, ini lebih menarik ya guys ya, dari sisi DPR lebih menarik kalau misalkan ABMM mampu membagikan dividen dengan DPR 35% dari laba bersihnya, yaitu 594 per lembar saham, maka dividen yieldnya tembus 16%-an. Ini untuk teman-teman yang beli di harga saat ini, yaitu di 3.600-an. Kalau misalkan teman-teman beli di harga yang lebih rendah, misalkan di 3.300, 3.400, 3.500, tentunya dividen yieldnya akan lebih tinggi lagi. Ya malah bisa tembus 17 sampai 18%-an seperti itu. Lalu PR yang kedua adalah dari sisi harga gitu guys ya. Tinggal ini teman-teman sesuaikan aja. Apakah nanti teman-teman ketika harga ABMM terkoreksi, apakah berani beli atau tidak, itu tergantung teman-teman. Atau misalkan malah teman-teman memilih saham lain. Misalkan teman-teman bandingkan antara ABMM dengan PTBA atau ABMM dengan Adro. Nah, biasanya memang akan ada perbandingan-perbandingan seperti itu. Lebih bagus mana sih saya investasi di ABMM atau di Adro? Lebih bagus Adro atau PTBA nih? Nah, biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu guys ya. Nah, jadi saham ketiga yang menurut saya ya probabilitas untuk kenaikan kinerjanya akan bagus di 2024 ini adalah UNTR. Jadi selain TPMA, ada ABMM, yang ketiga adalah UNTR. Tapi memang UNTR ini saya rasa akan lebih stabil nih. Akan lebih stabil ya, meskipun akan ada sedikit penurunan atau sedikit kenaikan gitu ya. Tapi dari sisi prospek bisnis ya 2024, saya yakin ketiga saham ini akan perform di tahun 2024 ini. Meskipun memang ya sudah beberapa ada yang sudah naik, beberapa ada yang belum naik juga. UNTR kayaknya hari ini naik guys ya, hari Senin ini UNTR naik ya. Jadi congrats ya buat teman-teman yang cicil beli saham UNTR juga, semoga ya udah floating profit lah ya. Jadi untuk floating loss ya sebenarnya nggak ada masalah juga, tapi biasanya untuk investor pemula itu mereka ini guys ya, mereka agak-agak sedikit gerah gitu ya. Ini kapan nih saya hijau nih portonya gitu kan guys ya. Jadi ya semoga saja cepat-cepat floating profit ya, biar enak dipandang mata lah ya, seperti itu. Oke guys, kita sudah bahas ya TPMA dan juga ABM Investama, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.